Audiobook Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar Sirojaldin. Kita memasuki bab ke-22, para pemuka Quraisy. Pengikut Nabi terus bertambah, namun setiap kali seorang mu'alaf datang menghadap Nabi dan mengucapkan syahadat, kebanyakan seorang budak, bekas budak warga Quraisy pinggiran atau pemuda Quraisy lembah dari keluarga berpengaruh, namun dirinya sendiri tidak memiliki pengaruh. Keislamannya semakin melipat gandakan kebencian orang tua dan para pemuka sukunya. Abdurrahman, Hamzah, dan Arqam adalah pengecualian. Namun, mereka bukanlah para pemuka. Nabi sangat berharap dapat menundukkan beberapa pemuka. Bukan salah seorang dari mereka, bahkan bukan pamannya, Abu Thalib, yang belum juga bersedia bergabung dengannya. Jika beliau didukung oleh orang seperti paman Abu Jahal, Walid, yang bukan saja kepala Bani Makhzum, namun juga jika boleh dibilang pemimpin informal Quraisy, maka itu akan sangat membantu penyebaran misinya. Walid tampaknya lebih terbuka diajak berdiskusi dibandingkan dengan yang lainnya. Pada suatu hari, Nabi sempat berbicara empat mata dengan Walid. Namun, saat mereka sedang dalam percakapan serius, seorang laki-laki buta lewat. Ia baru saja masuk Islam. Karena ingin mendengar suara Nabi, ia memohon beliau untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ketika diminta untuk bersabar dan menunggu saat yang tepat, orang buta itu terus mendesak hingga Nabi bermuka masam dan berpaling. Percakapannya dengan Walid tak membuahkan hasil, namun tidak disebabkan interupsi orang buta itu. Sebab ternyata Walid tidak lebih terbuka menerima dakwah daripada orang yang tampaknya tidak berdaya itu. Seketika itu juga turunlah firman baru. Surah itu dimulai dengan kalimat, "Ia bermuka masam dan berpaling," karena seorang buta datang kepadanya. Wahyu itu melanjutkan, "Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal bukanlah kesalahanmu jika ia tidak menyucikan diri, beriman. Sedangkan orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, ia takut kepada Allah dan kamu mengabaikannya." Quran Surah 80 ayat 1-2 dan 5-10. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Walid membanggakan dirinya sendiri. "Mengapa wahyu diturunkan kepada Muhammad dan bukannya kepadaku? Bukankah aku pemimpin Quraisy dan tokoh mereka? Mengapa wahyu itu tidak diturunkan kepadaku atau kepada Abu Mas'ud, penguasa Thaqif? Bukankah kami berdua adalah dua orang besar dari dua kota?" Reaksi Abu Jahal tak kurang pongahnya dan lebih garang. Kemungkinan Muhammad sebagai nabi sangatlah tidak dapat diterima pada saat itu. "Kami dan keturunan Abdul Manaf," katanya, "saling bersaing memperoleh kehormatan. Mereka memberikan makanan dan kami pun memberikan makanan. Mereka memikul beban orang lain, kami pun demikian. Mereka memberi dan kami pun memberi. Sampai ketika kami berada pada posisi yang sama, lutut sama lutut, seperti dua kuda betina dalam sebuah perlombaan, lantas mereka berkata, 'Salah seorang dari kami adalah nabi, wahyu dari langit diturunkan kepadanya. Lantas, kapan kami akan memperoleh kesempatan seperti ini? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah percaya kepadanya. Kami tidak akan pernah mengakuinya sebagai pembawa kebenaran.'" Sedangkan Utbah dari Bani Abdus Syam tanggapannya tidak begitu negatif. Namun, hampir sama tidak wajarnya. Sebab menurutnya jika Muhammad memang seorang nabi, ia tidak harus diikuti. Tetapi kenabiannya akan membawa kehormatan bagi keturunan Abdul Manaf. Oleh karena itu, ketika suatu hari Abu Jahal menunjuk Nabi dengan maksud mengejek orang yang ia benci itu, dan berkata kepada Utbah, "Itu nabimu, hai putra Abdul Manaf?" Utbah menyahut dengan tegas, "Apa salahnya jika kami memiliki seorang nabi atau seorang raja?"
Maksud pernyataan terakhirnya itu adalah Qusay, untuk mengingatkan Bani Makhzum bahwa Abdul Manaf adalah putra Qusay, sedangkan Makhzum hanyalah sepupunya. Nabi berada cukup dekat dan mendengar perdebatan sengit ini. Beliau menemui mereka dan berkata, "Hai Utbah, engkau berdebat bukan untuk membela Tuhan, juga bukan demi Rasul-Nya, melainkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Sedangkan engkau Abu Jahal, musibah akan menimpamu. Engkau akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis." Keberuntungan berbagai kabilah Quraisy selalu mengalami pasang surut. Dua kabilah terkuat pada saat itu adalah Abdus Syam dan Makhzum. Utbah dan saudaranya Syaibah adalah pemimpin salah satu cabang Bani Abdus Syam. Sepupu mereka Harb, mantan pemimpin cabang Umayyah, digantikan saat ia wafat oleh putranya Abu Sufyan, yang salah seorang istrinya adalah putri Utbah, Hindun. Kesuksesan Abu Sufyan baik dalam bidang politik maupun perdagangan adalah berkat keputusannya yang matang dan mampu bersikap tenang dan sabar dalam mempertimbangkan persoalan. Sikap dinginnya seringkali membuat Hindun yang tidak sabar dan pemarah menjadi gusar. Namun, dalam menimbang sesuatu, ia jarang dipengaruhi istrinya. Seperti yang telah diperkirakan, Abu Sufyan tidak sekeras Abu Jahal dalam memusuhi Nabi. Kendatipun sikap para pemuka Quraisy terhadap Nabi berbeda-beda, tetapi mereka bersepakat menolak ajarannya. Setelah memperoleh kesuksesan hidup, meskipun mereka yang lebih muda berharap ini hanyalah suatu permulaan, mereka umumnya setuju meraih sesuatu yang lazim di kalangan bangsa Arab sebagai ideal kebesaran manusia. Harta kekayaan bukanlah satu-satunya aspek dari kebesaran tersebut, tetapi kenyataannya, kekayaan hampir menjadi kebutuhan utama untuk mencapai berbagai tujuan. Orang terkemuka pastilah diminta menjadi sekutu dan pelindung, yang berarti ia sendiri haruslah memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Hal inilah yang direncanakan Abu Sufyan, baik melalui pernikahan dirinya ataupun pernikahan putra-putrinya. Sebuah jaringan kekuasaan dan hubungan yang hebat. Banyak dari kehormatan ini dapat diperoleh melalui kekayaan yang juga dibutuhkan seorang terkemuka dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah. Kebaikan adalah aspek mendasar dari ideal tersebut, terutama kedermawanan, namun bukan untuk meraih pahala di akhirat, untuk dihormati masyarakat di seluruh jazirah Arabia, bahkan mungkin lebih luas lagi. Seseorang mesti bermurah hati, memiliki keberanian, tepat janji, baik untuk persekutuan, perlindungan, jaminan ataupun untuk tujuan lainnya. Dipuji karena berbagai kebaikan dalam hidup ini dan setelah mati, bagi mereka adalah kehormatan dan keabadian yang memberikan makna hidup. Orang seperti Walid merasakan kebesaran semacam itu. Secara umum itulah yang membangkitkan rasa bangga diri sehingga mereka tuli terhadap ajaran yang menekankan kefanaan hidup duniawi. Kefanaan semua kesuksesan yang mereka raih. Keabadian mereka bergantung pada warisan Arabia seperti ideal Arab yang dilestarikan sejak dulu hingga masa yang akan datang. Mereka semuanya peka dalam tingkat yang berbeda-beda terhadap keindahan bahasa Al-Quran, namun jiwa mereka langsung menutup diri terhadap makna yang dikandungnya, terutama terhadap pelbagai ayat yang menyatakan bahwa mereka dan leluhurnya yang terhormat tidak memperoleh apa-apa dan semua usaha mereka akan sia-sia. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sejati kalau mereka mengetahui. Quran Surah 29 ayat 64. Itulah akhir dari bab 22. Berikutnya bab 23 berjudul Kekaguman dan Harapan.